Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dia juga memperagakan tanda salib. Di sini ada captionnya kan. Nih baca nih captionnya. Wah, orang muslim tapi tahu tanda salib. Astagfirullahaladzim. Baru-baru ini yang menggaungkan bahwa semua agama sama, yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal, dengan dalih dia menyambut kedatangan Paus Fransiskus, mengatakan wah semua agama sama kok, kita sama-sama aja. Saya motonya humanity is only one, kemanusiaan itu hanya satu, gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same, kita sama semuanya. Paus Fransiskus ini adalah seorang pemimpin gereja Katolik sedunia, sekaligus juga merupakan kepala negara Vatikan. Jadi Paus Fransiskus ini adalah tokoh besar agama Katolik. Yang viral ini masalah penyambutan paus di tengah lautan, ya, itu Paus Fransiskus itu dianggap, kalau kita di sini istilahnya ulama nomor satu, Pak, mujtahid nomor satu di dalam Katolik. Nah, kedatangannya di Indonesia ya boleh-boleh saja, itu hak dia datang kemanapun. Namun yang menjadi viral adalah ketika disambut oleh orang Islam sampai menghinakan Islam itu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Siakut, Bapak kenal Siakut? Siakut, Menteri Agama tu, dia sampai ceramah kan dalam penyambutan paus itu. Kan isi ceramahnya dia mengatakan, saya kagum ini terhadap paus dengan pakaian yang sederhana, didorong dengan kursi roda yang sederhana, dia datang sendiri dengan pesawat yang sederhana. Inilah salah satu yang bisa menjadi suri tauladan kita. Kan bodoh Siakut tu. Memang sekarang zamannya yang diangkat adalah orang-orang bodoh. Kalau tidak bodoh, itu tidak bisa jadi presiden dan wakil presiden. Jadi syarat mau jadi presiden dan wakil itu harus bodoh. Kalau tidak boleh, Pak. Karena dunia sekarang memang membutuhkan orang begitu. Masa dia puja-puji paus? Yang dulu Syekh Azhar, periode keberapa itu, Pak? Tahun-tahun sekitaran 80-an. Itu ketika paus mau datang ke Mesir, diajak untuk berdialog. Paus di masa itu Paus di masa itu masih Paus Paulus. Dia kan berbeda-beda gelarnya, Paus Paulus, Paus Benedictus, Paus Fransiskus, nanti macam-macam kan. Datang surat ke Syekh Azhar di Mesir, lalu kemudian meminta untuk berdialog, maksudnya menyambut mereka, minta untuk berdialog. Apa jawaban Syekh Azhar? Kami yang menghormati Nabi Isa tidak akan berdialog yang mengatakan Isa sebagai anak Tuhan. Langsung dijawab begitu, langsung dibubarkan, tidak ada dialog-dialog. Kami tidak akan berdialog kepada orang-orang yang mengatakan Isa anak Tuhan. Jadi langsung diserang tepat pada ulu hatinya. Kamu bergabung awakkah? Tuhan hanakah akui? Karena di dalam sisi Nasrani ini, di sisi Nasrani, Pak, Katolik itu menyebutkan Maryam itu dihembuskan oleh Tuhan Bapa. Yang dihembuskan adalah reinkarnasi dari Bapa, sehingga Yesus adalah Tuhan anak yang berasal dari firman. Jadi si Bapa yang punya firman masuk ke dalam rahim Maryam, Maryam mengeluarkan firman berupa manusia. Maka Yesus itu adalah Tuhan tapi berjasad manusia. Jadi orang mengatakan Yesus itulah firman. Tapi tidak perlu terlalu didalami masalah itu, Pak. Tapi kemudian tiba-tiba datang kita hormati orang-orang yang telah mengingkari adanya Tuhan Allah. Jadi ini dosa. Dan kenapa bisa terjadi begitu? Itu karena kemunafikan merajalela di negara ini. Jadi kita dikuasai oleh orang-orang munafik. Begitu keadaannya. Jadi ya cukuplah kita yang faham, tidak perlu mengikuti keadaan itu. Tapi yakin innal batila kana zahuqa. Pasti kebatilan akan jatuh. Kapan? Ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa turun,
maka kemudian merekalah yang menghancurkan semua berhala, mereka mematahkan salib. Dalam hadis Nabi Isa turun mematahkan salib, sedangkan salib dibuat untuk menghormatinya, mendewakannya. Jadi ini salah satu kemungkaran, kesyirikan di akhir zaman. Bagaimana pendapat Ustaz tentang saudara-saudara kita yang beragama Islam ikut menyambut kedatangan tokoh agama lain dengan cara berselawat dengan alasan toleransi? Apakah hal ini bisa dibenarkan pemahaman seperti ini? Apa bukan termasuk kekufuran? Jazakumullahu khairan penjelasannya. Barakallahu fiik. Di dalam Al-Quran, dalam surah Mujadalah ayat terakhir, Allah berfirman apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha rasulah. Kamu tidak akan menjumpai satu kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Mana kalau kaum itu beriman dengan Allah dan hari akhir, kamu tak akan jumpa mereka buat ni. Apa? Yuwaduna man hadallaha rasulah. Mereka berkasih sayang, berlemah lembut dengan orang-orang yang menentang hukum Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya ada orang dengan orang Islam, sesama Islam, dia marah sangat. Kalau ada dia bangun masjid, orang Islam bangun masjid yang tak selari dengan ajaran dia, dia hentam, bahkan dibubarkan, bahkan dihancurkan masjidnya. Tetapi dengan orang kafir, dia mesra, bermakna ada something. Siapa dia? Dua je. Boleh jadi dia betul-betul kafir atau boleh jadi dia adalah orang munafik. Kerana tidak akan mungkin seekor ayam berkawan dengan seekor buaya. Kalau ada ayam berkawan dengan buaya, pasti sebenarnya ayam itu adalah buaya. Cuma buaya yang bertopengkan ayam. Boleh faham tak? Jadi kalau orang mesra dengan orang kafir, tambah lagi dibuat selawatan, sementara dengan orang Muslim dia sangat benci sangat. Apa dia ni? Dua je. Kalau dia orang kafir atau dia orang munafik.